to Jesus for the cleansing power. Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this hour? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood? In the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb. Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you walking daily by the Savior's side? Are you washed in the blood? Marbun, ibu ini mengawali karirnya pada tahun 1983 sampai 1993 sebagai tenaga pengajar di SMP, SMA, perguruan Advent Kramat Pulo. Kemudian pada tahun 2000 sampai 2008 melayani di SD atau SMP Makarios. Kemudian 2009 sampai 2014 mengajar di Kramat Pulo. 2014 sampai 2015 beliau dipercayakan sebagai kepala sekolah di TK SD SMP Advent Tanjung Barat di Pasar Minggu. Dan kemudian pada tahun 2016 dipercayakan untuk lebih tinggi lagi sebagai Associate Direktur Pendidikan di Conference, sebagai membantu Pak Omer sebagai Direktur Pendidikan. Ibu ini dikaruniai oleh 2 orang anak laki-laki, yaitu Adam dan Adi, yang saat ini sedang berkuliah di Universitas Advent Indonesia Bandung. Kalau ada dari rekan-rekan orang muda, boleh menghubungi Ibu Beatrix nanti ya. Supaya lebih kenal, mari kita undang Ibu Beatrix untuk berdiri sejenak. Selamat sabar, terima kasih. Demikianlah riwayat singkat dari Ibu Beatrix Marbun. Saat ini kita akan persilakan Ibu Agian, Ibu Situmeang untuk doa. Ayat inti kita pada sahabat ini tertulis dalam Yesaya 33 ayat 7. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kita akan sama-sama menyanyi tim song kita, Tuhan bersabda padaku. Pagi itu baru jam 4 pagi, tapi Pak Ali sangat gelisah. Dia keluar dari rumahnya, kemudian dia duduk di teras rumahnya. Ketika dia berada di situ, kemudian dia rasakan, apa yang membangunkan saya pada pagi ini? Dan ketika dia duduk di sana, dia melihat dari kejauhan ada segulungan ombak yang datang. Dan gulungan ombak itu semakin besar dan semakin besar menggulung. Kemudian dia lari dari satu rumah ke rumah yang lain dan dia katakan, air bah, air bah, air bah. Dia berlari semakin jauh dan kemudian orang mulai berkeluaran dari tempat itu dan melihat bagaimana air bah itu memang datang dan mereka lari naik ke tempat yang lebih tinggi. Bapak Ibu sekalian, 120.000 orang selamat karena ulah Pak Ali yang berteriak menyatakan ada bencana. Peristiwa ini terjadi di Situbondo beberapa puluh tahun yang lalu ketika tsunami berada di sana. Kalau kita ingat tahun 2004 ada banyak korban karena tidak ada yang sempat menyatakan ada air bah. Tetapi Pak Ali pada waktu itu
berhasil menyelamatkan 120. Bapak dan Ibu sekalian, selamat sahabat. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk berbicara di jemaat Kota Legenda ini. Saya melihat satu jemaat yang lengkap, mulai dari anak bayi sampai kepada Bapak Ibu yang berusia lanjut. Dan saya yakin dan percaya jemaat ini jemaat yang bertumbuh. Terima kasih kepada Gembala Jemaat Pak Pendeta Sumeang. Begitu juga dengan Ibu Nagoban tadi yang sudah memberikan cerita anak Pak keluarga Siambi. Ya, saya tidak menyangka bertemu di sini. Dan juga anak-anak kita yang sedang melayani pada saat ini. Penjaga Israel, apa yang dimaksud dengan tugas Nabi Yeskel sebagai penjaga kaum Israel? Pada waktu itu Tuhan berkata kepada Yeskel, kalau seandainya saya berfirman kepada bangsa Israel dan kemudian kamu tidak memperingatkan kepada bangsa Israel, maka apabila ada yang melakukan kejahatan dari bangsa Israel itu, kamu bertanggung jawab atas kesalahan atau dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Tetapi apabila kamu sudah memperingatkan, namun mereka tetap tidak mendengarkan, maka dosa itu tidak ditanggungkan kepada kamu, tapi mereka akan menanggungnya sendiri. Apa sih penjaga? Pada zaman dahulu kalau kita lihat bahwa kota-kota di Israel itu diberi tembok yang tinggi, kemudian ada penjaga di sana, dan penjaga itu akan melihat apakah ada musuh yang datang, dan dia akan meniupkan trompet dan mengatakan bahwa ada musuh yang datang. Dan kalau ada yang lari, ya selamatlah dia. Tapi kalau seandainya tidak ada yang lari, maka hukuman atas Israel itu berlaku pada orang tersebut. Jadi bila bangsa mengabaikan peringatannya, dia tidak perlu bertanggung jawab kepada kesalahan bangsa. Tapi bila dia melupakan tugasnya, Allah akan menuntut pertanggungjawabannya. Kemana sebenarnya pembicaraan kita pada saat ini? Anak-anak kita pada zaman ini kalau kita lihat, itu yang atas kiri emoticon dari WhatsApp, ya. Kita punya HP itu menjadi satu pasangan kedua mungkin ya. Bangun tidur kalau nggak langsung lihat HP, nah, anak-anak kita juga pun gitu. Kalau nggak langsung lihat HP kayaknya nggak gimana ya. Dan di WhatsApp itu ada emoticon seperti ini. Kalau Bapak Ibu memperhatikan dengan seksama bahwa di sana ada unsur-unsur LGBT dimasukkan di sana, ya mungkin sudah pernah dengar, ya sudah pernah tahu. Dan itu katanya akan masuk ke dalam otak bawah sadar anak-anak kita dan menjadi satu pengaruh yang luar biasa. Mohon maaf saya guru ya, nggak bisa berdiri di tempat biasa saja. Terus kemudian kalau kita lihat kondisi anak-anak kita, mereka main game berjam-jam di warnet, ya. Pengalaman di Keramat Pulau, mau ujian aja dijemput dari warnet untuk ujian karena keasikan di sana. Bahkan ada salah satu anak kita 3 bulan pernah hilang dari rumah, ternyata ditelusuri ada di warnet. 3 bulan, bayangkan. 3 bulan ada di warnet. Kita periksa segala macam dan sebagainya aman. Ternyata memang dia di warnet. Karena mereka hanya tertarik dengan game-game di sana. Kita lihat anak-anak kita dari kecil sudah terbiasa dengan menggunakan gadget-gadget. Mungkin kita bisa katakan, malah bangga kalau lihat anak saya lebih hebat loh dari saya, bisa pencet ini lebih tahu dia dari saya. Kita bangga mungkin seperti itu. Tetapi kita lihat apa efeknya. Maunya anak-anak kita begini, dia baca Alkitab, ya kan? Dia suka berdoa, dia belajar. Mungkin kita maunya sepertinya anak-anak kita ini. Dan mungkin membantu ibu bersihkan sayuran dan lain sebagainya, membersihkan tempat tidur. Mereka diberi tanggung jawab untuk melaksanakan semua ini. Inilah yang kita inginkan dari anak-anak kita. Tetapi kenyataannya kita biarkan mereka menggunakan gadget-gadget itu, sehingga kalau Bapak Ibu pernah membaca buku riset yang menakjubkan
bahwa gelombang yang dikeluarkan oleh gadget itu mempengaruhi otak depan ini, ya, mempengaruhi otak depan ini, kemudian mengendalikan otak depan ini, sehingga otak depan ini sudah sangat sulit untuk diajak bekerja sama. Otak depan ini disebut God, titik Tuhan, titik Allah, tempat pertimbangan, ya, kalau baca riset yang menunjukkan. Dan kalau kita sudah biasakan mereka dari kecil untuk memegang gadget, maka titik Allah itu sudah sulit untuk diatur oleh kita sendiri, sehingga terjadilah anak yang sulit diatur, ya. Dan kami mengalaminya di SMA, di SD, SMP mungkin kita masih bangga melihat mereka bisa ini segala macam. Ketika tiba di SMA, mereka cuek aja, mau belajar, mau bikin PR, mau apa, enggak, masih bodoh aja. Gampang, nanti. Diajak belajar, diajak baca, sangat sulit sekali karena mereka biasa melihat objek yang bergerak. Sementara kalau baca sesuatu, objeknya diam, ya. Bola mata kita yang bergerak. Tapi kalau main gadget, objeknya bergerak. Televisi, objeknya bergerak. Mata kita diam, terhipnotis. Nah, ini yang mempengaruhi titik Tuhan, di mana di sana ada tempat-tempat pertimbangan yang ada di otak kita didesain seperti yang berubah. Maka pada pendidikan Advent didirikan dengan visi seperti ini, karakter seperti Yesus Kristus, berprestasi dalam pengetahuan dan teknologi serta mandiri, mewujudkan pendidikan Advent yang beriman dan suka melayani. Ini visinya diputuskan pada waktu tahun 2013 ketika seluruh kepala sekolah se-Indonesia berkumpul di UNAI pada waktu itu, dan keputusan ini diambil, visi dan misi. Kemudian tujuan umumnya ini sudah biasa, mengembalikan citra Allah dalam diri murid, mewujudkan murid sehat jasmani, pikiran, dan rohani, keseimbangan, dan sebagainya. Nanti mungkin harusnya ada di setiap tembok daripada kelas-kelas kita, ya, sehingga guru-guru kita tidak keluar jauh dari tujuan umum ini. Ini 10 nilai Kristiani yang harus ditanamkan untuk membentengi mereka tidak menjadi anak-anak yang sulit untuk dibentuk karakternya. Ini nanti sebagian sudah saya kirimkan kepada ketua dewan sekolah. Dan ini target pencapaian pendidikan Advent yang sudah diputuskan yang lalu, mampu berdoa dalam bahasa Indonesia, mampu menghafal, mampu ini, dan harusnya ada kebalikannya, kata Pak Siombing tadi, ya, harus ada keseimbangan di sana. Ini target pencapaian SD dan lain sebagainya. Bagaimana sih pendidikan Advent kita bisa dipercaya dan bisa mengundang banyak siswa datang ke sekolah itu? Saya tertarik untuk melihat bagaimana pendidikan zaman Alkitab. Pada waktu zaman Alkitab, ketika Abraham ada di dunia ini, Tuhan mengajarkan, aku telah memilih dia, itu katanya kepada Abraham, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditujukan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Allah perintahkan seperti ini kepada Abraham. Tetap hidup sesuai jalan Tuhan. Ini pendidikannya langsung dari Allah kepada Abraham. Itu sebabnya ketika Abraham mendidik Ishak, tidak sulit Ishak itu ikut dengan dia pagi-pagi sekali dibangunkan untuk naik ke Bukit Moria dan kemudian akan dipersembahkan di sana. Dia tidak menolak, dia tidak melawan dan lain sebagainya, karena didikan ini jelas. Kemudian pada waktu zaman Musa, diajarkan supaya senantiasa bersyukur atas perlindungan Tuhan. Orang tua harus menjelaskan sejarah hidup keluarga, diceritakan sejarah hidup keluarga itu, bagaimana Allah dulu memimpin mama papa sehingga menjadi seperti ini misalkan. Dan kita harus bersyukur. Ya, pada zaman ini mungkin udah agak sulit bertemu dengan anak kita, ya. Pergi belum bangun, pulang sudah tidur, kan gitu. Ya, tapi harus kita menyisihkan waktu untuk menjelaskan sejarah hidup keluarga kita yang senantiasa Tuhan lindungi. Artinya bersyukur setiap saat. Kemudian takut akan Tuhan Allah dan berpegang pada segala berkabar. Ini harus kita ajarkan di rumah kita masing-masing. Kasihilah Tuhan Allah yang disebut dengan Shema itu, ya.
Alkitab melakukan seperti ini. Dan dihasilkanlah pada waktu itu banyak nabi-nabi. Dan pada waktu pendidikan zaman Alkitab, tiap 5-10 keluarga mengelola satu sekolah buat anak-anaknya. Jadi kalau kita baca dalam buku tulisannya yang White, bahwa di zaman Nabi Samuel dia mendirikan beberapa sekolah, 1-2 sekolah, kemudian di zaman Elia juga ada beberapa sekolah. Dan yang menjadi mata pelajaran terpenting adalah Alkitab. Mata pelajaran terpenting adalah Bible, kitab suci. Itu menjadi rujukan yang utama, pengarah dari kehidupan sehari-hari. Gurunya adalah alim ulama, yang dipanggil Rabi. Musa adalah guru pertama Israel. Kemudian ada Yosua, ada Samuel, ada Gamaliel. Dan Yesus juga dipanggil guru, Rabi. Kemudian Yohanes Pembaptis dan lain-lain. Ini adalah guru-guru di zaman Alkitab, di mana tadi 5-10 keluarga mengelola satu sekolah. Memang sekolahnya tidak formal seperti sekolah kita sekarang. Sekolah yang diadakan dari rumah ke rumah. Saya bayangkan sekolah-sekolah itu seperti sore-sore ini, kita ada salahnya mencoba melihat ya. Kalau sore-sore anak-anak mayoritas itu sudah menggunakan baju gamisnya dengan topi atau sorban atau pecinya, kemudian mereka membawa alat tulis dan lari menuju ke musola. Kemudian mereka belajar di sana dan berteriak-teriak, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, kita lihat. Terus satu kali saya katakan ini sama seorang pendeta, pendeta, anak saya tiap sore nganggur nungguin saya pulang sekolah. Tolong buka kelas Alkitab sama anak saya. Terinspirasi melihat anak-anak dari golongan mayoritas ini. Kata Pak Pendeta, apaan sih kamu? Mana ada les Alkitab? Kata dia gitu. Saya bilang nggak mau, saya mau kasih les Alkitab. Ya di rumah sudah ada, di sekolah sama sudah ada. Ya tapi ini lain, saya punya tiap hari, saya bilang gitu. Saya katakan demikian sama Pak Pendeta. Saya bayar pun Pak Pendeta berapa itu. Terinspirasi oleh itu. Dan memang saya melihat bahwa hasilnya cukup baik. Pada waktu itu hanya sempat beberapa kali diajarkan kepada anak-anak saya. Dan pada waktu zaman Alkitab, tujuan pendidikan adalah jelas. Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ayat ini menangkap tujuan pendidikan Yahudi bahwa untuk memberikan pengetahuan, bukan hanya pengetahuan tetapi juga hikmat. Apa sih hikmat itu? Hikmat adalah sesuatu yang berpusat pada hubungan seseorang dengan Tuhan. Hikmat itu harus diberikan diajarkan kepada anak. Dan itu adalah tujuan pendidikan pada zaman Alkitab. Dan metode pendidikan zaman Alkitab, setiap hari Sabat orang-orang Yahudi dengan setia berkumpul di sinagog dan mendengar rabi mereka membaca Alkitab dan menerangkan hukum Taurat. Dan kemudian itu semua sebenarnya seperti kita belajar sekolah Sabat setiap minggu, kemudian didiskusikan pada hari Sabat. Jadi anak-anak pun sudah diajar sebenarnya dari hari ke hari untuk mempelajari Alkitab, kemudian didiskusikan di dalam kelas-kelas Alkitab di sekolah-sekolah. Kelas-kelas ini menambah pendidikan agama yang diterima anak-anak itu dari orang tua mereka. Jadi berarti hubungan antara rumah tangga dengan sekolah itu sangat akrab, ya, sangat dekat. Apa yang sudah diajarkan di rumah akan ditambahkan oleh guru di sekolah. Dan para ayah Yahudi lebih banyak memperhatikan perangai gurunya daripada kemampuannya mengajar. Ini dia. Perangai gurunya lebih diperhatikan. Tentu saja mereka menuntut agar dia cakap dalam profesinya, tapi mereka lebih banyak memperhatikan bahwa dia bisa menjadi teladan bagi anak-anak itu. Jadi perangai guru sangat menentukan untuk ayah-ayah Yahudi pada waktu itu. Gurunya katanya tidak boleh malas, sifatnya harus tenang, sama sekali tidak boleh memihak, tidak boleh menjadi tidak sabar, tidak boleh mencemarkan martabatnya dengan bersenda gurau. Bayangkan, jadi tetap ada wibawanya, tidak bersenda gurau yang murahan, sama sekali tidak boleh mengecilkan hati sang anak, menuding dan lain sebagainya. Dan yang satu ini, seorang guru harus menunjukkan bahwa dosa adalah menjijikkan. Nah ini kita sudah pasti jadi pelajaran sekolah harus dikasih tahu bahwa dosa itu berani mengatakan bahwa dosa itu
abu-abu, kurang pintar, kurang rajin, atau apa ya? Tapi kalau Alkitab jelas, yang bodoh dan bijaksana. Tadi bilang kurang bijak dan bijaksana. 5 anak darah yang bodoh dan 5 anak darah yang bijaksana. Tidak bilang 5 anak kurang bijak dan 5 gadis kurang bijak, 5 gadis. Jadi seorang guru, harus menunjukkan bahwa dosa adalah menjijikkan. Dia harus menghukum semua perbuatan salah dan dia harus menepati semua janji. Jangan cuma ngancam. Guru di rumah adalah orang tua. Ya. Nanti mem begini ya, nanti miss ini lah ya, nanti mau bikin begini ya. Hanya mengancam dan mereka sangat tahu, anak-anak itu sangat mengerti bahwa itu hanya ancaman. Nanti jika mama, ketika saya nangis sedikit atau ketika saya tendang kaki sedikit, mama akan jadi lembek kembali. Guru jadi lembek kembali. Apalagi gurunya takut, ini anak dewan. Ini anak ketua jemaat, ini anak pemimpin di conference. Aduh, jangan sampai nanti saya dipecat atau nanti saya begini, saya akan mendapatkan masalah. Hari ini saya sebagai Pak Ali mengingatkan. Hari ini saya sebagai penjaga Israel mengingat. Tidak ada yang baru daripada kata saya. Saya hanya mengingatkan. Dan ini Allah memerintahkan orang-orang berani atau kita untuk mengajar anak-anak mereka menuruti kehendaknya dan memperkenalkan mereka kepada semua hubungannya dengan Tuhan. Kita harus katakan berulang-ulang kepada anak. Dan rumah tangga serta sekolah adalah satu di tempat di mana terdapat orang asing. Maksudnya orang asing dari keluarga ya. Para orang tua harus memberikan pengarahan kepada anak. Jadi dibekali dulu di rumah tangga, baru dikirim ke sekolah. Ya. Jangan terbalik. Sering orang tua mengatakan bahwa gimana sih nantinya anakku nakal, anakku gini, gimana sih gurunya? Ya, guru nggak bisa nangani, nggak bisa gini. Saya bukan membela guru sama tapi saya akan membuat tabir mereka juga. Ya, kita harus bekerja sama. Maka sebuah jemaat yang memiliki sekolah sebaiknya ada komite rumah tangga dan sekolah, asosiasi rumah tangga dan sekolah sesuai dengan peraturan jemaat. Ada di sini, nanti coba dilihat ya. Harus ada asosiasi rumah tangga dan sekolah sehingga saling bekerja sama. Dan kini metode pendidikan bangsa Israel saat ini itu ada program wajib belajar bagi anak-anak berumur 3 sampai 18 tahun saat ini ya. Dan mata pelajaran terutama yang diujikan dalam ujian nasional atau yang disebut Rabut itu adalah Alkitab Ibrani, matematika, Alkitab Ibrani, bahasa Ibrani dan sebagainya. Itu adalah mata ujian nasional yang mungkin di Indonesia mungkin lah ya, mata ujian nasionalnya pendidikan agama Kristen enggak lah ya. Tetapi kita lihat bahwa sebagai sekolah Advent seharusnya mata uji agama ini menjadi mata uji utama. Ya, sementara orang tua atau dewan sekolah menuntut anak-anak harus matematikanya 10, sainsnya 100, dan sebagainya. Padahal harusnya mata pelajaran utamanya agama. Agama sering kita memersekiankan. Ya, agama kita pikir sudah dapat di gereja. Agama kita pikir sudah ada di PA. Ternyata ini harusnya demikian. Dan apa hasilnya? Hasilnya adalah Israel dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki rasio tingkat pendidikan tertinggi di dunia. Setiap 10.000 penduduk terdapat 135 orang doktor yang memiliki banyak disiplin ilmu. Setiap 10.000 ada 1 dokter yang paham ilmu pertanian, mesin dan sebagainya. Saya mendengar cerita, katanya jalan-jalan ke Israel, padang gurun, tetapi tanamannya subur. Ya, ternyata sistem irigasi di bawah tanahnya itu begitu luar biasa. Nggak tahu benar ya, pasti mungkin sudah pernah ke sana ya. Nah, dan dalam hal produk domestik bruto katanya ekonomi negara ini menduduki peringkat 44 dunia, padahal sebuah negara kecil. Negara kita cukup besar mungkin. Nah, jadi apa yang kita harapkan dari sekolah kita? Bermutu, dilihat dari nilai UN, bangga kalau siswanya diterima di perguruan tinggi negeri, ya,
Puji Tuhan, Salemba satu orang lulus dalam jalur undangan untuk masuk ke ITB, Fakultas Teknik Sipil. Wow, sekolah-sekolah dan sekolah-sekolah. Saya sebenarnya nggak begitu bangga dengan itu. Karakternya bagaimana? Saya lebih bangga kalau dikatakan bahwa anak itu baca Alkitab setiap saat. Akhlaknya, sikapnya seperti Yesus, penuh belas kasihan. Pengalaman pribadi saja. Anak saya itu kemana-mana pergi, ini sorry tidak bermaksud apa. Kemana-mana pergi kalau sudah bunyi alarmnya jam 8 malam, masuk. Ngapain kamu? Saya harus baca Alkitab. Lagi makan, kita lagi makan sama-sama, pulang ini segala macam. Terus alarmnya ada bunyi, saya harus berdoa. Saya coba berpikir-pikir, apa yang sudah saya ajarkan kepada anak-anak saya ini sampai bisa seperti itu. Rupanya contoh. Jadi alarm saya jam 7 pagi bunyi untuk doa 777, kemudian jam 9 bunyi lagi untuk doa pribadi. Saya coba ikuti 5 waktu daripada Muslim, tapi jamnya beda. Rupanya alarm itu, alarm handphone itu bunyi 5 kali setiap hari. Oh ini rupanya. Jadi memang kita harus jadi model daripada anak-anak kita. Kalau enggak sulit banget untuk mengatakan, hei, besar kita kamu udah buat PR belum? Orang kita nggak pernah depan meja tulis untuk nulis di sana. Kita nggak pernah baca dan sebagainya. Maaf, saya kebetulan berasal dari kami keluarga yang separuh, bukan Advent ya. Saya membutuhkan energi yang luar biasa untuk mendidik anak-anak ini supaya tidak. Jadi memang berakhlak mulia itu seharusnya nomor 1 yang diharapkan oleh jemaat dari sekolah kita. Pemilik dari sekolah kita ini adalah jemaat, dan jemaat harus menjadi penjaga guru-guru ini. Apa yang saya maksud? Kalau seandainya kriteria sebagai guru itu tidak terdapat atau dia salah jalan, maka jemaat yang diwakilkan oleh dewan sekolah akan menegur mereka. Sorry guru. Ya, dalam penyusunan KPI di performance indikator, ya saya akan sampaikan kepada dewan sekolah, tolong dinilai guru-guru kita apakah ya hal-hal tadi dilakukan atau tidak. Kurikulum nasional pelajaran agama hanya 2 kali seminggu, tetapi kurikulum Advent 4 kali seminggu. Apa kata guru sebagian? Mudah-mudahan tidak ada di sini. Kebanyakan itu. Apa yang mesti agama 4 kali seminggu? Kan sudah di rumah mereka rumah pagi, rumah malam dan lain sebagainya. Tidak. Kan sudah ada Rabu Chapel ini. Oh enggak. 4 kali selain hari Rabu Chapel, selain hari Sabat kalau ada Chapel. Jadi 6 kali. Kalau hari Minggu nggak mungkin. Itu kurikulum pendidikan agama Advent. Dan itu harus dilakukan. Pagi-pagi sekali dimulai dengan follow the Bible. Dan tiap jam pelajaran mereka harus berdoa. Dan ada time prayer yang harus ditentukan. Ada time prayer yang harus ditentukan. Entah jam berapa. Ketika bunyi, yang 10 ada di sini. Ketika bunyi alarm atau bunyi lagu bahwa harus berdoa, maka anak-anak itu harus berdoa. Kita bentuk akhlaknya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Saya yakin dan percaya Tuhan akan tambahkan mereka menjadi anak-anak yang luar biasa. Bangsa Israel sudah membuktikan, dan kita bisa buktikan orang tua dalam tanah guru. Sedikit lagi, jadi Matius 18 ayat 5 dan 6 ini mengingatkan, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Jadi kalau saya tidak mengajarkan kepada anak saya atau menyesatkan anak saya, tidak mengajarkan sesuatu yang baik kepada anak
kehilangan dan dilempar ke dalam neraka. Maaf, sekali lagi, pada pagi ini saya sebagai penjaga Israel mengingatkan jemaat bahwa baiklah kita mengajarkan kepada anak kita hal ini dari sejak dini, dari sejak kecil. Terus kemudian kita katakan mungkin, aduh, anak saya sudah besar, tapi terlambat. Saya yakin dan percaya ketika kita katakan, Tuhan tolonglah aku mendidik anak-anakku walaupun mereka sudah dewasa, pasti Tuhan akan menolong. Itu pelajaran sekolah sahabat kita, bukan? Ketika katakan, Tuhan tolonglah aku, Tuhan pasti menolong. Biarlah kita jangan menjadi orang yang dikatakan di sini menyesatkan salah satu dari anak kecil ini, sehingga kita dimasukkan ke dalam laut dengan batu kilangan yang diangkatkan di air. Artinya dibuang ke laut untuk ditenggelamkan. Sangat menjadikan kalau ini terjadi pada kita. Padahal kita sudah sangat tetap dalam berbakti. Nggak ini, dan sebagainya. Tetapi ketika Tuhan katakan sabar masuk dalam kemudian, kita sangat merasakan satu sukacita yang luar biasa. Mudah-mudahan sekolah TK SD Legenda ini menjadi satu kesatuan dengan jemaat yang memperhatikan sebagai penjaga Israel dan melihat bagaimana keadaan daripada guru-guru, bagaimana keadaan daripada anak-anak kita, apa yang mereka berikan, guru-guru berikan kepada anak-anak, apakah sesuai dengan rencana Tuhan atau tidak, tolong dilihat. Dan semoga anak-anak yang dihasilkan adalah anak-anak yang memiliki karakter Yesus, karena satu-satunya tiket untuk masuk ke surga adalah memiliki karakter Yesus. Kiranya Tuhan berkati.